kita akan bicara tentang menjadi seorang murid. Sampai bulan lalu, minggu terakhir saya masih berdoa kira-kira tema apa yang akan kita bahas. Lalu kemudian entah mengapa di akhir-akhir menjelang akhir bulan Oktober, saya nggak tahu saudara, tapi saya mendengarkan ada beberapa kabar yang kurang menyenangkan dialami oleh jemaat-jemaat kita. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan dalam hati saya tentang keputusan untuk menjadi seorang murid. Saya berdoa supaya jemaat GBI Hope Makassar, kita tidak bicara tentang jumlah, tapi saya berdoa berapa banyak pun yang Tuhan percayakan, kita bisa bawa mereka semua menjadi seorang murid. Katakan amin. 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang perbedaan menjadi sekedar orang percaya dan menjadi seorang murid. Amanat Agung mengatakan dan memberikan perintah pada murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Jadi Tuhan mau semua orang percaya menjadi murid. Nah, saya akan bantu saudara untuk memahami 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang keputusan menjadi seorang murid. Next slide. Apa saja yang akan kita pelajari? Hari ini saya akan bicara tentang pendahuluan, ya, perbedaan antara orang percaya biasa dan seorang murid yang Tuhan harapkan. Lebih jelasnya Bapak Gembala akan bahas besok ibadah minggu pertama, perbedaan antara penggemar, pengikut atau murid. Minggu kedua kita akan bicara minggu kedua sampai minggu kelima itu adalah syarat-syarat menjadi seorang murid. Minggu kedua kita bicara tentang sangkal diri pikul salib. Minggu ketiga kita belajar tentang mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Yang ketiga, minggu ketiga menghidupi dan melakukan firman. Saya butuh tisu, boleh bantu. Minggu keempat kita akan belajar tentang hati seorang murid. Bagaimana sikap yang kita perlu perhatikan sebagai seorang murid. Nah, ini 5 minggu dan 5 menu yang akan saudara nikmati selama 1 bulan ke depan. Tapi pada prinsipnya adalah saya berdoa apa yang kita pelajari 1 bulan ke depan membawa kita sungguh-sungguh sadar tentang panggilan kita untuk menjadi seorang murid. Ada begitu banyak orang yang berpuas diri hanya sekedar percaya. Saya akan tunjukkan kepada saudara betapa berbahayanya orang Kristen yang puas sekedar percaya. Alkitab itu menunjukkan perbedaan antara orang percaya dan seorang murid. Next slide. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai yang ke-32, Yesus itu dengan jelas menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang percaya dan murid yang diharapkan. Alkitab bilang begini, ini kisahnya tentang ketika Yesus setelah dia mengajar depan begitu banyak orang, di ayat 30 Yohanes 8 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan baik, bahwa orang-orang yang mendengarkan Yesus itu percaya kepadanya. Kata percaya dalam terjemahan aslinya itu bicara tentang terpukau, tertarik, memperhatikan dengan baik. Jadi apa yang Yesus katakan itu menggerakkan hati banyak orang untuk kagum dengan apa yang Yesus ajarkan dan kemudian mulai percaya kepada Yesus. Tetapi tidak cukup sampai situ saja. Di ayat 31 ada sebuah pernyataan yang luar biasa dikatakan bahwa kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi setelah orang percaya itu, setelah orang yang mendengarkan Yesus mulai percaya itu, Yesus membawa mereka, mengundang mereka untuk satu langkah lebih maju dari sekedar percaya. Dikatakan di ayat yang selanjutnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Pak, Bu, teman-teman muda, perhatikan baik. Yesus membedakan antara orang yang sekedar percaya dan murid-murid Yesus. Yesus mengundang semua orang yang percaya itu untuk mulai mengambil keputusan menjadi seorang murid. Betapa berbahayanya kita kalau selama ini kita berpikir bahwa kita adalah murid Kristus, tetapi kita tidak pernah mengambil keputusan untuk menjadi murid. Sehingga kita puas hidup sebagai orang percaya, tetapi tidak pernah menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang murid. Perhatikan baik, Yesus membedakan. Orang percaya itu terlalu banyak. Dari semua orang yang percaya itu, Yesus undang mereka bilang begini, kalau kau tinggal dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan baik. Dari sini kita belajar, next slide, bahwa tujuan akhir kehidupan kekristenan bukan hanya tentang tahu siapa Yesus, bukan hanya tentang percaya siapa Kristus, tetapi memutuskan untuk mulai menjadi murid Kristus. Ada perbedaan yang jelas antara keputusan menjadi murid dan sekedar percaya. Saudara, kalau saudara cuma sekedar percaya bahwa Yesus baik, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup menolong kita, Yesus punya hati buat kita, itu terlalu dangkal untuk iman kita. Saya tunjukkan ilustrasi yang sering kali saya ulang. Kalau saudara pernah, ini kan baru-baru ada sirkus di Sumarekon itu, Eri sama Ici pergi nonton. Oh, anak-anak kita juga banyak yang nonton. Itu mereka naik-naik di atas tali-tali, lompat-lompat sana sini, lompat sini. Saudara bayangkan kalau pemain sirkusnya bertanya pada saudara bilang begini, percayakah saudara saya mampu berjalan di atas tali? Sebagian besar kita akan berteriak, percaya. Kalau dia ulang sekali lagi, percaya enggak saya bisa berjalan di atas tali? Semua yang nonton pasti bilang percaya. Tapi waktu pemain sirkusnya bilang begini, kalau kalian percaya siapa yang mau ikut saya? Nah, semua orang mulai diam. Dan kemudian lihat, kau tadi paling keras kau bicara kau. Jadi ternyata ada perbedaan sekedar percaya dan memberi diri untuk menjadi seorang murid. Murid itu bicara tentang keputusan. Nah, saya dan Pak Gembala kami lagi baca satu buku. Judulnya ini, kalau saudara suka membaca, saudara beli di online, saya juga beli di online. Namanya Not a Fan, bukan seorang penggemar. Ditulis oleh saya kurang pintar bahasa Inggris, tapi ada tulisannya di situ. Kyle Idleman, gitu ya. Kalau salah maafkan saya. Di buku ini dijelaskan tentang perbedaan orang percaya dan pengikut Yesus atau murid. Seorang murid. Nah, untuk orang yang sekedar percaya itu, Kyle menyebut mereka, kelompok itu sebagai kelompok penggemar. Saudara tahu penggemar? Fans. Kayak sekarang ini Blackpink lagi, hai. Ada fans yang pergi sana nonton, penggemarnya Blackpink. Favorit sama Blackpink. Nah, tahukah saudara bahwa sebagian besar kita tanpa sadar, hampir seluruh kekristenan kita, jangan-jangan kita hanya sekedar puas menjadi penggemar dari Yesus. Saudara tahu penggemar? Penggemar itu mencintai idolanya, menggemari idolanya, kagum kepada idolanya, dan punya begitu banyak pengetahuan tentang idolanya. Tetapi apa yang terjadi? Pengagum hanya akan selalu menjadi pengagum dan berakhir sebagai pengagum. Ada orang yang begitu cinta sama Kim, saya mau bilang Kim Jong Un lagi. Siapakah artis Korea yang kalian tahu itu? Kimiko. Siapalah pokoknya artis Korea yang ganteng itu. Di kamarnya ditempel foto gede-gede. Waduh, HP-nya isinya foto semua. Lagu-lagunya diputar setiap hari. Hampir setiap menit dia punya hidup, dia persembahkan untuk dia punya idola. Tapi saya mau tanya, saya ragu kalau dia punya idola, minimal tahu dia punya nama. Ada banyak orang yang menggemari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tidak tahu bilang kau hidup di bumi ini. Saudara mengerti? Penggemar itu hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tetapi Yesus menawari kita bukan hanya sekedar untuk menggemari dia, tetapi untuk mengikut dia menjadi seorang murid. Nah, hari ini kita mau belajar perbedaan dari penggemar dan murid. Saudara perlu beli buku ini dan saudara baca. Ada beberapa kalimat yang luar biasa. Yesus tidak pernah memanggil orang untuk menggemari dia, tetapi memanggil setiap orang untuk menjadi seorang murid. Seorang murid lahir dari keputusan, bukan dari kekaguman. Saya tahu ada banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan. Ada banyak kita yang mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Tetapi kalau saudara hanya mengikuti Yesus, karena semua hal-hal tersebut, saudara hanya membawa diri saudara sampai pada penggemar saja. Penggemar tertarik kepada perbuatan Yesus, tetapi murid sejati itu tertarik kepada pribadinya. Ini dia. Ini yang membedakan nanti. Nah, hari ini kita mau belajar perbedaan, next slide, penggemar versus murid. Besok Bapak Gembala akan mengajari kita jauh lebih lengkap. Tapi saya mau membawa kita untuk sampai pada kulit-kulitnya, sehingga kita mengerti 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang apa. Saya ambil dari satu ayat Lukas 9:23. Lukas 9:23 menurut saya menjadi garis pembatas benang yang memisahkan antara penggemar dan seorang murid. Dari ayat ini kita bisa belajar
dan bisa berkaca pada diri kita, selama ini kita itu murid Yesus atau cuma penggemar Yesus? Mari kita perhatikan satu persatu. Kita baca dengan suara yang keras hitungan yang ketiga, Lukas 9 ayat 23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya bagi menjadi 3 poin penting yang menurut saya membedakan seorang penggemar dan seorang murid. Kalau saudara hari ini mau memastikan diri saudara, apakah saudara seorang penggemar atau seorang murid, mari pakai 3 poin ini untuk berkaca dan mengenali diri kita. Saya bagi yang pertama, 3 hal yang membedakan seorang penggemar dan seorang murid. Yang pertama, murid sejati itu memiliki motivasi yang benar. Dia mengikut Tuhan karena punya motivasi yang benar dan punya kerinduan yang benar. Saudara perhatikan next slide. Di poin pertama, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama apa? Sama-sama bilang sangkal diri. Kata sangkal diri dalam terjemahan bahasa aslinya Yunani itu menggunakan kata arneomai. Bahasa Inggris saja saya tidak tahu paham, ini apalagi Yunani. Berarti menolak hak atas diri sendiri. Menolak ego, ambisi dan keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kesimpulannya waktu Yesus bilang orang yang mau mengikuti dia harus sangkal diri, kalimat kuning menjadi kunci, yaitu adalah orang tersebut harus menolak hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Murid itu sejak dia mengambil keputusan untuk menjadi murid, dia meninggalkan agenda pribadi, dia meninggalkan kepentingan diri, motivasi diri, ego diri, dan kemudian mulai memberi diri untuk mengikut Yesus. Selama ada motivasi untuk kepentingan diri, untuk diri sendiri, memuaskan diri, memenuhi diri, mereka tidak akan mampu mengikuti Yesus. Jadi yang pertama, perbedaan antara penggemar dan seorang murid adalah motivasinya. Perhatikan baik, next slide. Penggemar akan selalu bertanya, apa yang akan aku dapatkan? Makanya kalau kita ngefans sama seseorang, kita tahu persis kenapa kita ngefans. Oh, karena setiap lagu-lagunya menggentarkan hatiku. Oh, karena waduh wajahnya adalah yang terindah yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Karena ada keindahan-keindahan dan begitu kepuasan-kepuasan yang begitu kita nikmati, kecerdasan, kekean lah. Dan semua itu membuat kita kemudian menyukai dan kemudian menggemari. Dan selama kita masih mendapatkan kepuasan dari orang yang kita gemari, kita akan terus mengikuti dia. Kenapa? Karena fokus dari penggemar adalah memenuhi dirinya, kepuasan dirinya. Tetapi seorang murid tidak lagi berpikir tentang dirinya, tetapi kemudian dia mulai berpikir kepada apa yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Ingat, waktu Yesus memanggil murid-muridnya Petrus nelayan itu, apa yang dikatakan Yesus? Hari ini akan aku ubahkan engkau dari penjala ikan menjadi apa? Penjala manusia. Yang Tuhan ubah bukan hanya sekedar pekerjaannya, tetapi yang Tuhan ubah apa? Objeknya, tujuannya, sasarannya. Dulu dia penjala ikan untuk kebutuhan perut, supaya makan, punya uang dan kenyang. Tapi ketika dia mulai ikut Yesus, dia tetap menjadi penjala. Tapi bukan lagi penjala ikan untuk dirinya, tapi penjala manusia untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik. Keputusan untuk mengikuti Yesus itu meninggalkan kita punya kepentingan diri dan mulai berpikir kepada kepentingan Tuhan. Nah, yang membedakan penggemar dan seorang murid adalah begini. Motivasinya mengikut Tuhan. Tahukah saudara bahwa selama ini ada begitu banyak orang percaya yang saya sebut begini. Orang percaya mental apa ya, gunung yang suka dipakai sama Gunung Kawi ya. Gunung Kawi saudara tahu yang di Jawa itu. Orang banyak datang ke situ untuk bawa sesajen, minta supaya kaya raya, minta supaya dapat apa begitu. Atau saudara tahu perdukunan yang orang datang bayar mahal supaya apa? Supaya dia punya pekerjaan lancar, supaya tendernya menang. Ada begitu banyak orang datang ke gereja setiap hari Minggu dengan mentalitas perdukunan. Datang pada Tuhan untuk meminta sesuatu saja.
Bukan datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa diri sebagai persembahan untuk Tuhan. Tapi datang begini, Tuhan kali ini yang saya mau. Saudara tahu, saudara hanya membawa diri saudara setiap hari Minggu sebagai penggemar, tapi bukan sebagai seorang murid. Makanya kenapa tidak heran ada begitu banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena mentalitas mereka adalah mentalitas penggemar yang terus berusaha meraih sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri. Nah, Tuhan mau kita mengerti dengan baik perbedaannya. Saudara, Yohanes 6 ayat 26 mencatat. Ini kisah tentang ketika Yesus setelah memberi makan begitu banyak orang. Memberi makan 5.000 orang. Apa yang terjadi? Orang yang lihat Yesus berbuat mujizat, kagum pada Yesus. Wah, hebat banget Yesus. Kemudian mereka mulai mengikuti Yesus. Tapi perhatikan apa kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ada begitu banyak orang yang mengikut Tuhan bukan karena pribadi Yesus, tetapi karena begitu banyak roti yang dia sudah makan dan kenyang. Dia hanya mengikuti Yesus untuk mencari roti. Apa yang terjadi? Saudara baca pasal ini dengan baik, pasal Yohanes 6. Yesus bukan hanya melakukan mujizat. Setelah dia melakukan mujizat, Yesus menjelaskan tentang salib. Saudara tahu salib? Penderitaan yang Yesus pikul untuk kita. Dan Yesus menjelaskan tentang salib yang juga akan kita pikul dalam kehidupan kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti Yesus itu datang, kemudian waktu dia dengarkan tentang salib, mereka mulai berpikir, yang begini saya tidak tahu kalau ada. Bukan soal roti-roti saja kah? Tidak ada yang ikan. Yang 12 bakul kemarin bagaimana? Bukan soal itu lagi. Yesus mengajarkan kepada mereka sesuatu yang lebih keras, lebih daripada sekedar roti. Bahwa akan ada penderitaan yang mereka pikul, akan ada penderitaan yang mereka tanggung karena mengikuti Yesus. Kemudian katakan apa? Yohanes 66. Sejak waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut. Kenapa ada begitu banyak orang kecewa sama Tuhan? Sederhana. Karena motivasi dan ekspektasi yang salah. Kenapa ada begitu banyak orang yang mencurigai Tuhan dengan mudah seperti yang kita ceritakan di Ayub kemarin? Sederhana, motivasinya dan kerinduan ekspektasinya salah. Pak, Bu, kita tahu kita punya Tuhan Allah yang baik. Yesus itu baik. Tapi jangan ikut dia hanya karena rotinya. Ikutlah dia karena pribadinya. Supaya di saat-saat saudara tidak menerima roti, saudara tahu persis bahwa saudara punya Tuhan tidak akan lalai memelihara hidup saudara. Kalau saudara hanya berfokus kepada roti, saudara hanya berfokus kepada apa yang Yesus, tangannya saja, ini saya selalu suka sekali. Kita terlalu fokus kepada tangannya, kita lupa pada wajahnya. Ada seringkali Tuhan mengizinkan kita tidak mampu melihat tangannya. Dia dengan sengaja menyembunyikan tangannya supaya kita mulai kembali berfokus kepada wajah dan hatinya. Dan dalam hidup kita perlu mengerti bahwa tidak selamanya kita menerima pertolongan, tidak selamanya doa kita dijawab, tidak selamanya keadaan sesuai harapan kita, karena bukan untuk itu kita ikut Tuhan. Katakan amin. Saya belajar dan saya perlu mengajarkan ini. Gereja ini sayang sama saudara. Makanya kita perlu mengajarkan apa yang benar kepada saudara. Kalau kita cuma mau kumpul orang saudara, gereja ini akan ajarkan berkat setiap minggu, kelimpahan setiap minggu, pertolongan setiap minggu. Padahal itu adalah bagian yang paling kecil dari yang surga punya untuk saudara. Tapi yang surga punya untuk saudara itu apa begini? Hati yang besar yang Tuhan punya buat kita. Itu jauh lebih penting saudara. Sehingga saudara dapat sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya karena pertolongan, perbuatan baik yang dilakukan, tapi karena pribadinya yang sangat mencintai kita. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Perhatikan baik. Yohanes 66 bicara tentang pengikut-pengikut Yesus kemudian mulai meninggalkan dia. Kenapa? Karena mereka tidak lagi melihat roti. Bayangkan, mereka meninggalkan Yesus karena tidak menemukan roti. Tetapi mereka tidak sadar, mereka meninggalkan satu-satunya paling berharga yang harusnya mereka bisa terima. Apa itu? Yesus. Saya mau kasih tahu kita begini. Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah seorang murid, ini penting buat kita. Kau boleh kehilangan apapun, tapi selama kau punya Yesus, kau gak akan pernah kehilangan apa-apa. Amin. Jangan tukar Yesus dengan roti.
Bayangkan betapa sedihnya. Ayat Yohanes 6 ayat 66 ini sangat menyedihkan buat saya. Karena kita melihat ada begitu banyak orang yang mundur dari Yesus hanya karena tidak dapat roti. Tapi saya berdoa hari ini, lagunya tadi bagus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa kita mau ikut Yesus? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Karena kita menemukan harta yang paling indah dan berharga, lebih dari roti, lebih dari doa yang dijawab, lebih daripada pertolongan yang kita terima, tetapi pribadi Yesus untuk kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua yang membedakan seorang penggemar dan murid, satu, murid memiliki motivasi yang benar, sangkal diri. Poin pertama membawa kita kepada poin kedua, bahwa perbedaan seorang penggemar dan murid adalah begini, terletak pada komitmennya. Murid mengambil komitmen yang penuh, sedangkan penggemar tidak akan pernah mau ambil komitmen. Mengapa mereka meninggalkan Yesus di Yohanes 6 ayat 66? Karena sebelum itu Yesus hanya memberi mereka roti dan ikan. Tetapi setelah Yesus menawarkan sebuah komitmen yang lebih jauh, mereka mulai bilang, oh saya sudah sampai pada batas saya. Tahukah saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Tuhan hanya karena hal-hal yang baik. Tapi di saat-saat Tuhan sudah mulai meminta komitmen kita, kita mulai renggang dan meninggalkan Tuhan. Perhatikan baik, Lukas 9 ayat 23. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Salib itu bicara tentang harga yang harus dibayar. Pada zaman Yesus, salib bukan lambang rohani, tetapi lambang kematian yang kejam. Dan perhatikan baik, kata setiap hari itu menunjukkan bahwa ini bukan keputusan sekali jadi. Ini bukan keputusan sesaat, tapi ini sebuah disiplin dan komitmen setiap hari. Ketika Yesus bilang pikul salib setiap hari, ini sebuah undangan untuk mengambil komitmen, memikul apa yang Yesus pikul setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak dikatakan hanya memikul salib di hari-hari tertentu, tetapi dikatakan setiap hari. Maka ini yang membedakan penggemar dan murid. Next slide. Penggemar akan berkata, aku suka Yesus, tapi jangan minta aku terlalu serius. Kalau semuanya menyenangkan, gampang sekali ikut Yesus, Pak. Kalau semuanya berpihak pada kita, gampang sekali mengasihi Yesus. Tapi kalau mulai ada hal yang tidak kita inginkan, ada masalah pergumulan yang kita tidak harapkan, ada mulai harga-harga yang harus kita bayar, disitulah undangan untuk menjadi murid diberikan kepada kita. Dan komitmen untuk tetap mengikuti Yesus, mencintai Yesus, apapun yang terjadi, itu adalah komitmen kita untuk menjadi seorang murid. Maka murid akan berkata, aku ikut Yesus sekalipun itu berarti kehilangan segalanya. Nanti sudah akan belajar minggu kedua, pikul salib. Saya akan bicara tentang itu. Apa artinya pikul salib? Tapi singkatnya hari ini saya cuma mau kasih tahu pendahuluannya bahwa suka atau tidak, siapapun kita yang menyebut diri murid Yesus, Pak, Bu, ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Amin. Saudara jangan buang salib itu. Karena justru salib itu yang membedakan kita dengan orang percaya lainnya. Salib itu yang membedakan kita dari penggemar-penggemar lainnya. Karena penggemar hanya mau ikut di saat menyenangkan. Tapi salib bicara tentang penderitaan. Hanya murid yang akan tetap tinggal diam dan memikul salib itu. Kalau kita lagi banyak uang, sangat mudah untuk mengumpulkan banyak orang. Kita tinggal traktir mereka makan saja, gyukaku, dan segala jenisnya. Kumpul orang itu gampang. Tapi sahabat sejati bukan ketika kita punya segalanya. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap tinggal waktu dia tahu kita gak punya apa-apa. Kalau saudara mengerti arti sahabat, saudara tahu persis orang-orang yang saya maksud. Orang yang waktu kita dibawa, justru saking dibawanya kita tahu bedakan mana orang yang setia dan mana orang yang betul-betul cuman datang pada kita saat mereka butuh saja. Nah, kalau kita mengerti membedakan sahabat dan orang yang lain, Yesus tuh tahu membedakan mana yang murid, mana yang penggemar. Pertanyaannya adalah begini, jujur pada diri kita, selama ini kita ini murid atau cuman penggemar? Kenapa kita gampang meninggalkan Tuhan? Kenapa kita begitu gampang marah pada Tuhan atas apa yang kita alami? Saya berdoa supaya kita betul-betul mengerti bahwa keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan untuk mengikul salib setiap hari. Ada kisah seorang wanita di Tiongkok ditangkap karena imannya kepada Kristus.
Di dalam penjara setiap hari sipir mendengarkan kalimat-kalimat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ketika ditanya apa yang membuat dia begitu kuat, apa yang membuat wanita ini begitu setia menyembah pada Tuhan, karena imannya dia di penjara. Kemudian wanita ini menjawab seperti ini, salibku berat, tetapi Yesus memikulnya bersamaku. Kabar yang kita mungkin tidak senangi adalah kita harus pikul salib. Tapi kabar yang kita akan cintai adalah begini, kabar penting buat kita untuk kita sadari bahwa kita tidak akan memikulnya sendirian. Karena Yesus telah memikulnya bagi kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya nggak tahu salib apa yang akan saudara pikul sebagai harga mengikut Tuhan. Ada orang-orang yang harus merelakan hubungannya dengan keluarga karena imannya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mempertahankan kehidupan benar sehingga harus ditinggalkan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang seperti Ayub, semua orang sudah bilang bodoh kamu, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi dia tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mau hidup najis karena mengasihi Tuhan. Meninggalkan jabatan, tahta dan segala keindahan dunia hanya karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih indah dari Allah dan Yesus. Jadi salib kita akan belajar minggu kedua artinya, tapi adalah pintu gerbang atau undangan terbaik untuk kita menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan. Saudara dengar ini, next slide, berita ini tentang Charlie Kirk. Maafkan saya punya bahasa Inggris menyedihkan. Charlie Kirk. Dia seorang apologet. Apologet itu adalah orang yang apa ya? Ya membela kebenaran. Dia seorang hamba Tuhan yang keras bicara tentang apa yang benar. Dia seorang hamba Tuhan yang bahkan secara terang-terangan dia bukan menyerang, tetapi dia mengasihi para kaum LGBT itu sehingga dia melakukan debat terbuka dengan mereka, berdialog. Beberapa orang yang setelah mendengarkan kalimat-kalimatnya mulai terbuka pikirannya dan mengambil keputusan untuk bertobat. Tapi berapa banyak orang yang dianggap berdebat kemudian dianggap diserang menjadi benci sama Charlie Kirk. Dan kemudian apa yang terjadi? Saudara tahu kalau saudara baca berita dengan baik bahwa Charlie Kirk itu baru-baru ini meninggal karena apa? Ditembak, saudara. Dia ditembak bukan karena mencuri. Ditembak bukan karena korupsi. Dia ditembak karena hampir seluruh hidupnya dia bicara tentang kebenaran. Dia bicara tentang Yesus itu. Tetapi akhirnya beberapa pemimpin Kristen menyebut kematian Charlie Kirk itu sebagai sebuah martirisme karena iman. Keputusan untuk hidup buat Yesus, mati untuk Yesus. Jadi dua cerita ini adalah gambaran tentang salib-salib yang akan kita pikul dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apapun, mungkin ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi untuk jadi apa? Jadi salib membuktikan bahwa kita akan setia ikut Yesus sekalipun untuk berat. Next slide. Kesimpulan yang kedua. Membedakan antara penggemar dan murid adalah penggemar menyukai kenyamanan. Oh, tapi ini menarik dan ini manis. Tetapi murid memeluk pengorbanan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membedakan seorang penggemar dan murid? Satu, penggemar tidak punya motivasi yang benar. Dia hanya terus berusaha memuaskan dirinya. Yang kedua, penggemar tidak berani ambil komitmen. Dia nggak akan bertahan dalam komitmen-komitmen yang berat seperti salib. Dan yang ketiga, ini yang saya pelajari bahwa seorang murid sejati, murid Kristus itu mengenal Yesus secara pribadi. Maksudnya apa? Lihat kalimat yang terakhir. Next slide. Orang yang mengikuti Yesus harus satu sangkal diri, dua pikul salib, tiga mengikut aku. Apa maksudnya mengikut aku? Mengikut aku dalam terjemahan aslinya itu bicara tentang gaya hidup seorang pengikut Yesus. Secara sederhana saya jelaskan bahwa keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan untuk berjalan di belakang Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari.
Ini bukan cuma tentang mengenal Yesus dari berbagai macam informasi, tetapi mengenal Yesus dari hubungan pribadi. Apa yang membedakan penggemar dan saudara? Penggemar cuma tahu idolanya dari fakta-fakta di Google, ChatGPT dan Lambeture. Tapi saudara tinggal setiap hari bersama dengan idolanya, bukan idolanya, dengan idola yang kita kagumi itu. Apa perbedaan antara penggemar dan anak? Penggemar perlu bayar mahal untuk bisa ketemu idolanya. Tetapi seorang anak kapanpun bisa berjumpa dengan ayahnya. Penggemar hanya mengumpulkan fakta. Tapi seorang anak mengenal bapaknya. Itu sebabnya perbedaan penggemar dan murid itu bergantung kepada relasinya. Ya, next slide. Ini tadi orang yang saya sebut dan namanya mungkin agak sedikit salah. Kyle Idleman. Dia bilang begini di bukunya, ditulis begini. Yesus tidak tertarik dengan pengikut yang mengenal fakta tentangnya, tetapi tidak mengenal hatinya. Tahukah saudara, ada banyak orang percaya itu cuma mengenal Yesus dari fakta-fakta. Dia cuma tahu Yesus dari apa? Dari postingan di Instagram, dari quotes-quotes rohani, khotbah potongan semenit, tapi tidak pernah punya hubungan pribadi setiap hari. Dia cuma tahu Tuhan dari apa? Kata pendetanya, kata pengkhotbahnya. Tapi setiap hari tidak pernah punya hubungan pribadi lepas pribadi. Apa ciri-ciri penggemar? Ciri-ciri penggemar begini. Kalau dari jauh dia berteriak, tapi kalau dikasih ketemu, lu tahu namanya awkward. Kenapa awkward? Karena tidak pernah ketemu. Ada banyak orang Kristen kalau di gereja, haleluya. Wah, dia punya haleluya depan belakang, haleluya. Tapi kalau doa pribadi sama Tuhan, paling 1 menit, 1,5 menit sudah bonus. Dia tidak bisa lama-lama. Tuhan Yesus, kau tahu dia apa yang saya mau bilang. Tidak terlatih untuk bangun hubungan. Perbedaan penggemar dan murid itu kembali pada relasi. Ini sederhana. Kenapa kita gagal mengenal hatinya? Karena kita gagal membangun hubungan kita dengan Tuhan. Penggemar, dia pikir dia kenal, tapi dia cuma tahu fakta-fakta. Dia tidak punya hubungan. Siapa di sini yang tahu Presiden Prabowo? Semua kita tahu. Siapa yang kenal Presiden Prabowo? Belum tentu ada. Siapa yang kenal? Apa yang dibutuhkan untuk kita bisa mengenal? Relasi. Kalau saudara bilang saudara mengenal Yesus guru saudara, apakah saudara punya relasi yang cukup baik untuk saudara bisa berkata saya kenal? Karena Alkitab katakan begini, di akhir cerita kita punya hidup, ada banyak orang bilang begini, Tuhan, saya bernubuat demi namamu, saya melakukan perkara-perkara besar dengan namamu, terlalu banyak pakai nama Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, enyahlah kau semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Oh, ini penting sekali. Oh, ini penting sekali. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini betul-betul membongkar isi kepala kita, isi hati kita. Oh, jangan-jangan selama ini kita cuma penggemar karena kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita cuma tahu fakta-fakta informasi tentang Tuhan, tapi tidak pernah ngomong dengan Tuhan. Saya berdoa ini menolong kita untuk sadar betul di mana posisi kita hari ini. Next slide. Penggemar mengenal Yesus dari jauh, tapi murid hidup bersama Yesus setiap hari. Penggemar tahu banyak tentang Yesus, tapi murid, ini manis, tinggal dalam hadirat Yesus setiap hari. Penggemar, kesimpulannya, penggemar tahu tentang Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita mencurigai Tuhan? Jangan-jangan kita kurang kenal. Kenapa kita berpuruk sangka? Kenapa kita marah dan kecewa? Kenapa kita salah paham kepada Tuhan? Jangan-jangan kita kurang kenal. Katanya dia penyembuh, katanya dia penolong, katanya dia buka jalan. Kata Ayub, dahulu aku mengenal dari kata orang, tapi hari ini mataku sendiri memandang kepadanya. Kalau saudara kenal, saudara punya Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan mencurigai Tuhan karena saudara tahu persis siapa Tuhan kita. Kalau saya punya sahabat, saya tahu persis saya punya sahabat. Pastor Victor lah, saya suka Pastor Victor. Pakai dia, lucu. Saya tidak tahu kenal dia dari tahun berapa, walaupun dia banyak kekurangan. Satu kali kalau orang datang sama saya, dia bilang begini, hati-hati kata Pastor Victor, peluka sepatu. Saya kalau tidak kenal dia, saya langsung bilang, oh begitu kah? Oh, pantas sering hilang sepatuku. Tapi karena saya kenal dia dengan baik, satu kali orang datang bilang sama saya, bilang begini, itu Victor penipu. Saya tahu persis siapa dia, saya dengan tegas saya bilang begini, jangan kau sembarang bicara, saya tahu siapa dia, saya kenal dia dengan sangat baik, dan saya tahu saya punya Victor tidak seperti itu. Kenapa waktu iblis bisik kita bilang begini, Tuhan tidak akan tolong kau, Tuhan tidak akan jawab pergumulanmu, Tuhan biarkan kamu dalam tangismu, Tuhan lepaskan kamu dan tidak peduli engkau. Kemudian kenapa kita amin, amin, sederhana. Kita tidak kenal kita punya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh murid, maka kita akan belajar untuk mengenal dia dengan sungguh. Bukan dari apa kata orang, bukan dari sosial media, tapi dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang terakhir, saya undang W.L. Singer maju ke depan. Ini penting. Pada akhirnya, penggemar akan meninggalkan Yesus karena gagal memahaminya. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh berusaha untuk mengenalnya. Tapi murid akan tetap tinggal mengikuti Yesus karena mengenal pribadinya, karena mengenal hatinya. Makanya kenapa di Ayub kita belajar kemarin, mari belajar genggam hatinya. Saat kita gagal melihat tangannya, belajar genggam hatinya. Saat kita gagal memahami rencananya, mari belajar pahami hatinya. Karena hatinya ada untuk kita. Kalau saudara sungguh-sungguh sadar bahwa saudara adalah murid, saudara punya tanggung jawab untuk mengenali Tuhan lebih sungguh. Saya undang kita makin berdiri. 3 poin ini yang saya mau bagi buat kita. Membedakan kita dari seorang penggemar dan seorang murid. 1, murid memiliki motivasi yang benar. Saudara perlu belajar sangkal diri setiap hari. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. 2, murid mengambil komitmen penuh. Ada salib-salib yang harus saudara pikul. Apapun yang saudara alami hari ini, jadikan itu salib sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Yang ketiga, murid mengenal Yesus secara pribadi. Bangun hubungan dengan Tuhan, ikut dia sungguh-sungguh supaya saudara mengenali pribadinya. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Next slide. Baca dengan suara yang keras hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara, Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menjadi penggemar. Ia memanggil kita untuk menjadi murid yang siap menyangkal diri, memikul salib. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.